sudah sampai ya? Sudah sampai di tujuan. Selamat siang pemirsa, kami hari ini sedang berada di Pantai Latak Dako, Kelurahan Bulete, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo. Hari ini saya akan bertemu dengan beberapa warga petani tambak yang ada di Kelurahan Bulete ini, khususnya di Pantai Latak Dako ini. Selama ini mereka mengeluhkan beberapa hal, termasuk kerusakan pantai, dan sore hari ini saya akan temui salah satu warga bersama salah satu pemerhati lingkungan dari Kabupaten Wajo, Bapak Rustan. Bisa mengorek-ngorek keterangan dari Bapak petani tambak yang ada di sini, Pak. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya begini, Pak, ada menanggapi atau merespon keluhan warga di sini, termasuk Bapak lah yang mewakili. Kalau boleh saya tahu, kerusakan, saya anggap ini fenomena alam lah. Ini terjadinya abrasi besar-besaran ini. Kalau seingat Bapak, sudah berapa dalam masuk ini pantai menurut Bapak? Terima kasih. Kalau seingat saya mungkin kurang lebih 3 kiloan masuk dari sana sampai ke sini sampai sekarang. Kira-kira itu mulai proses tahun berapa kira-kira itu, Pak? Perkiraan mulai tahun 1995. Sepanjang pantai ini, Pak? Sepanjang pantai mungkin sekitar 23 kilo ini, Pak. Artinya pernah kita sampaikan keluhan-keluhan sebelumnya ini ke pemerintah? Pernah, sebenarnya sering kita sampaikan bahwa begini keadaan di sana, tapi belum ada respon sampai saat ini. Ada sih sebenarnya bantuan-bantuan berupa penanaman bakau, tapi kayaknya tidak. Tahun berapa itu penanaman bakau? Baru-baru ini, Pak, baru bulan ini selesai lagi. Tapi kayaknya Sudah habis lagi. Oh, tidak ada yang hidup? Tidak ada, Pak. Ada sih, kita berapa saja pun. Ombak, Pak, ombak. Kena abrasi itu, Pak. Apa harapan Bapak tentang fenomena ini? Harapan kita sama pemerintah bagaimana solusinya bisa dibantulah sebagai meringankan beban masyarakat di sini. Mungkin yang besar mungkin pemecah ombak lah atau tanggul lah yang kita inginkan. Ya, semacam kita lihat ini ada patok-patok ini. Apakah ini bantuan pemerintah atau inisiatif? Ini inisiatif sendiri, Pak. Tidak ada bantuan pemerintah itu. Hanya warga masyarakat di sini yang gotong royong. Gotong royong, ya, Pak. Menghidupkan kembali lokasinya. Jadi sepanjang ini, Pak, empang semua dulu. Empang, Pak. Semua. Mulai di sana, Pak, itu di Bela itu. Ya, empang semua sampai di sana itu. Perkiraan kami artinya ada 2 kilo sepanjang pesisir itu. Masuk. Yang sekarang ini kita lihat sampai di Siapa punya empang, Pak? banyak, Pak, yang punya empang. Oh, yang punya empang di sini. Banyak. Jadi sepanjang 23 kilo. Iya, mulai sana pantai Untuk sampai Pitung Panua itu, Pak. Pintu Panua. Pitung Panua 23 Ini dimasuk ini wilayah apa ini sebenarnya? wilayah Kelurahan Bulete, Pak, di sini. Jadi selama ini memang tidak ada perhatian dari pemerintah kabupaten, bahkan dari pemerintah kelurahan, atau bagaimana, Pak? Belum, Pak. Belum. Cuma bantuan yang tadi itu yang penanaman bakau, cuman itu saja, tidak ada yang kayak tembok apa, tidak ada. Ya intinya tidak bisa tahan Nggak kalau bisa. hanya Nggak bisa. semacam itu saja. Bersifat sementara lah itu. Yang dibutuhkan untuk pemecah ombak, Pemecah barangkali ombak. begitu ya. Ya, betul, itu. Pak. Bagi ombak. Bagaimana caranya untuk tahan ini? Terus bagaimana empang-empang yang tersisa di sini, apakah masih difungsikan, Pak, atau bagaimana? Masih tetap difungsikan. Masih tetap dikelola, Pak. Oh, tetap orang kesian mau apa lagi kalau tidak difungsikan? Iya. Jalan kerja Bagaimana lain. kehidupan masyarakat di sini memang hanya tambak, Pak. Jadi kita Apa isinya itu tambak? Ulang atau ikan? Ada udang, ada ikan. Bisa, Pak, kita jalan-jalan ke sana melihat yang lebih parah, Pak, lagi. Boleh, Pak. Oke. Inilah situasi dan kondisi empang yang ada di Pantai Latak Dako, Kelurahan Bulete. Selama ini sekitar ada 60 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya melakukan bertambak di sini dengan memelihara ikan bandeng di empang. Ya. Kalau banjir, Pak, itu setiap tahun bisa dibilang semua tergenang. Ya. Banjir kemarin ini baru-baru ini bisa dibilang semua tergenang. Begitu tingginya air pasang kali ini banjir rob ini. Terus kemudian dampaknya dari banjir itu berarti ada kerugian yang diderita oleh petani empang ya. Isinya kok hampir bilang hilang semua, habis. ya, Terbawa arus. kalau kita
artinya memisahkan antara air pasang dengan banjir setiap tahunnya Pak. Pertama kita beralih ke dampak banjir Pak ya. Iya, ya. Dampak banjir kita kan tahu dari mulai Sungai Bulete sampai pesisir Galico Pak, itu artinya semua tergenang. Jadi solusi dan dampak kerugian masyarakat di seputaran Kelurahan Bulete ini saat sekarang ini merupakan suatu terjadi boleh dikata ya musibah alam. Namun kita bermohon pada penentu-penentu Pak ya untuk meringankan beban-beban masyarakat yang terdapat di Kelurahan Bulete, tepatnya di Kecamatan Pitumpanua dan umumnya di situ. Karena dua kemungkinan yang dampak yang kena Kelurahan Bulete ini tepat-tepat Pak. Pertama banjir dan kedua air pasang. Baru-baru ini air pasang hampir mencapai 2 meter tingginya. Itu tergenang juga Galico Pak. Artinya yang lebih parah, ini nih Pak, yang lebih parah lokasi tempat ini di lokasi Tak Dako, tepatnya di Kelurahan Bulete, sepanjang 23 km yang terdapat lokasi di sini Pak. Artinya boleh dikata ambruk semua Pak, semua pematang-pematang sudah ambruk dan ada pun pantok-pantok ataupun yang dikenakan di situ hanya menunggulangi sementara untuk melanjutkan kehidupan masyarakat yang ada di tambak di Latak Dako ini Pak. Jadi kami mohon dan meminta untuk penentu-penentu yang ada di Kabupaten Wajo untuk meringankan yang menanggulangi artinya keluhan-keluhan masyarakat dan beban masyarakat yang tepatnya di Tak Dako untuk memohon bantuannya. Bagaimana caranya untuk meringankan beban beliau untuk melanjutkan kehidupan, karena hanya kehidupan beginilah Pak, artinya lokasi tambak lah yang bisa menentukan kehidupan mereka, artinya tidak ada kerja lain kecuali yang begitu Pak. Oke Pak, ya lanjut dulu. Kan barangkali apakah ada perbedaan dulu dengan sekarang, karena ini menurut pengamatan Bapak, apakah ada pendangkalan di hilir ini dari sungai tersebut Pak? Kalau masalah yang dulu dengan sekarang Pak, karena dulu kita lihat dong, Ya. lokasi tambak yang sudah terkorupsi oleh ombak sudah mencapai lebih dari 2 km Pak masuk. Ya, berarti ada pendangkalan. Iya, dan dulu kan kita kenal di sini, kata di Latak Dako, hutan bako Pak, hutan bako dulu Pak. Hutan lindung ya, hutan lindung memang. Ya hutan lindung bako. Karena penanaman hutan bakau artinya dari pemerintah di Kabupaten Wajo untuk mempedulikan masyarakat karena hanya memberikan bantuan hutan bakau Pak, artinya penanaman hutan bakau, dan kita itu lakukan mulai dari tahun 2014 Pak. Tapi hasilnya sekarang bagaimana ya, penanaman 2014 apa ada hasilnya atau bagaimana Pak? Penanaman dari 2014 Pak, artinya untuk sementara waktu sampai 3 tahun itu Pak. Di tahun 2001 kembali kita menanam bakau, ini yang baru-baru Pak, itu yang di luar Pak. 2001 ya. Itu. Tapi kita artinya sedikitnya kita berterima kasih pada penyuluh dan pada pemerintah, teman dari perikanan dan kehutanan dan perikanan, karena kita masih diperdulikan. Namun kita belum puas, artinya belum puas karena tanaman yang kita tanam di situ hanya untuk jangka pendek Pak. Artinya apabila tanaman itu tumbuh tapi ombak terlalu tinggi Pak, jadi sehingga tidak Ombak bisa dari bertahan, mana itu Pak? Ombak dari mana Dari itu? laut. Ya, Dari Teluk Bone ya? dari laut Pak. Laut Teluk Bone. Iya. Oke. Ini baru-baru yang itu air meluap, air laut Pak toh. Ah,